membesarkan saya. Ya, dulu saya nggak tahu itu animasi itu apa, grafis apa segala macam apa. Tapi Palkomtek dan instruktur saya di sebelah kiri saya ini sudah mengenalkan grafis dan animasi saya. Beri tepuk tangan untuk Arido dong. Ya, sedikit cerita ya. Kalau misalnya dulu saya kemarin tahun 2011 lulus kuliah, SMA dari MAN 2 Palembang, langsung ke LKP Palkomtek. Nah disitulah saya baru mengenal grafis, animasi dan ikut klub animasi dan langsung ditunjuk-tunjuk menjadi ketua klub animasi Palkomtek gitu. Padahal ketika itu saya nggak ngerti sama sekali animasi itu apa. Tapi apa yang dijanjikan sama Kak Rido cuma satu, kakak ajari dek. Nah sudah seperti itu saja dan akhirnya saya berkembang dengan sendirinya. Artinya ketika saya menemukan passion saya di grafis dan juga animasi, nah di situ saya mendalami hal tersebut kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan passionnya, sudah mendapatkan hasilnya tuh apa ya? Teman-teman tuh kalau sudah bertemu dengan hal itu tidak mau lepas gitu loh. 24 jam dengan hal itu teman-teman masih kuat kayak gitu. Itu. Jadi teman-teman tips dari saya kalau misalnya pengen mencari sebuah hobi ataupun juga minat, itu dicari terus saja kayak gitu loh. Nanti akan dapat kayak gitu loh. Nah, untuk awal-awal ini teman-teman, saya nggak langsung masuk ke materi ya. Saya nggak langsung materi. Ada beberapa hal yang ingin saya perlihatkan kepada teman-teman sekalian tentang perbedaan gitu. Sejauh mana sih animasi Indonesia ini sudah berkembang gitu loh. Apakah animasi Indonesia ini kalah dengan animasi-animasi luar, dengan Pixar, dengan segala macam untuk kualitasnya seperti itu, ya kan? Nah, saya akan perlihatkan. Ini ada salah satu trailer dari animasi S8. Di mana ya S8? S8. Langsung. Silahkan dinikmati dulu trailer ini. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk SX4. Nah, satu lagi yang ingin saya perlihatkan kepada teman-teman sekalian, itu yang bawah. Atas. Itu, di escape. Ini.
atas atas. Di Escape. Nah, itu Inspire Studio. Aspire atas. Putaran lagi untuk di Escape. Teman-teman, tadi sudah melihat trailer dari Ice Age, ya, Ice 4. Dan yang tadi itu di Escape, itu adalah salah satu buatan anak bangsa sebenarnya. Kalau dilihatin lagi deh. Kreditnya yang dilihatin. Kredit. Jadi di Escape itu adalah salah satu produksi dari studio Aspire Studio ini kayak gitu. Itu tahun 2000 sekitar 2013-an kalau nggak salah. 2013-an. Dan pertanyaannya adalah mungkin teman-teman tahu animasi Adit Sopo Jarwo ya kan, Kuku Rokyu segala macam yang baru tumbuh, terus juga apalagi Keluarga Somat ya kan, itu kan animasi-animasi yang ada di serial TV kita seperti itu. Tapi animasi-animasi dengan kualitas internasional seperti itu, kenapa tidak ditayangkan di televisi-televisi kita? Pertanyaannya. Ya, nah lihat. Ada Andrew Furyadi, konsep dan storyboardnya ada di Caravan Studio. Nah ini seluruhnya ini yang buat anak-anak bangsa, anak-anak Indonesia yang buat teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih memandang animasi di Indonesia ini masih terlalu rendah kualitasnya, itu teman-teman salah besar. Gitu. Untuk SDM dan segala macam kita sudah mencukupi, ya. Yang kurang itu adalah apa? Modal. Untuk membuat sebuah animasi itu modalnya bukan main, mahal sekali teman-teman. Bisa sampai miliaran. Apalagi kalau misalnya kayak Monster Inc, juga Monster University, wah segala macam nanti akan saya ceritakan dalam materi saya nanti seperti itu. Nah, langsung masuk ke materi. Baik. Ada 3 hal yang bakalan saya sampaikan di sini. Ada kronologis, industri. Cek. Oke. Ada 3 hal yang ingin saya jelaskan di sini teman-teman. Kronologis, dari kronologis animasinya itu sendiri, lalu dari produksi dan juga dari industri. Nah, sesuai dengan tema 3D itu
animasi 3D itu menyenangkan sebenarnya. Tapi menyenangkan yang seperti apa? Pertanyaannya ya kan. Produksinya apakah menyenangkan? Apakah cuman yang ditontonnya aja? Wah, menyenangkan seperti itu. Nah, nanti saya akan perlihatkan. Lanjut. Oke, teman-teman silakan dibaca ini dulu. Silakan teman-teman baca. Silakan dibaca dulu dan selain dibacakan, silakan dihayalkan. Dibayangkan. Atau saya bacakan. SpongeBob kembali dari Istana Negara. Ia baru saja mendapat undangan makan siang dari Bapak SBY. Mendarat di lapangan Jakabaring dengan kapal Titanic dan dikawal oleh pasukan berkuda para dewa Yunani. Sesampai di rumah, ia kemudian berkunjung ke zaman para nabi, berdiskusi dengan Nabi Musa bagaimana dia bisa membelah lautan. Keesokan harinya ia sudah melancong ke kawasan Gandus. Misinya kali ini adalah menyelamatkan artefak museum TPKS dari pencuri benda purbakala. Ini dilakukannya semata-mata karena nenek moyang SpongeBob adalah Raja Sultan Mahmud Badarudin. Ini sebenarnya ngawur atau tidak? Coba saya tanya. Ini ngawur apa enggak? Hah? Ngawur. Ngawur. Apakah sebuah imajinasi itu ngawur? Lanjut. Jadi imajinasi, gua gitu loh. Lanjut. Lanjut. Imajinasi adalah kekuatan untuk menghasilkan ide, teman-teman. Jadi sebelum ide itu muncul, teman-teman pasti berhayal-hayal dulu, ya. Belum ada orang-orang pernah ke bulan. Orang tuh ngayal dulu, wah bulan. Ngayal kita ke sana naik apa kayak gitu kan. Akhirnya kita manusia bisa terjun di bulan kayak gitu. Terjun. Manusia bisa terjun di bulan. Jadi semua imajinasi baik berupa kisah nyata, fiksi bahkan fantasi radikal ya, bisa dibuat dalam animasi. Jadi seluruhnya cikal bakal dari animasi itu adalah ngayal dulu, imajinasi dulu. Idenya apa? Sudah dari ide, sudah dari hayalan itu dibuat menjadi cerita dan lain sebagainya. Ia tak ubahnya alam pikir manusia tanpa batas dan juga ruang dan juga waktu. Hanya sebuah imajinasi, sebuah cerita itu hanya dibatasi oleh kemampuan dari yang buat imajinasi tersebut gitu. Ya kan? Manusia ini memang terbatas untuk imajinasi. Pernah nonton Interstellar? Interstellar ada yang nonton? Ya? Seperti itulah yang namanya imajinasi yang di luar batas gitu. Mungkin kita nggak tahu yang namanya gargantua segala macam, kita bisa sampai ke black hole, bisa balik lagi ya kan? Itu science dicampur dengan fantasi, itu keren banget film itu. Kalau misalnya teman-teman belum nonton, silakan nonton Interstellar namanya. Itu sudah ditayangin kemarin. Anjir. Nah, dari situ, dari hayalan tadi, dari imajinasi, dari ide, terbentuklah kata animasi yang kita akan bahas pada hari ini. Apa animasi itu? Animasi itu apa? Itu apa animasi? Animasi berasal dari kata Latin, yang berarti jiwa, hidup, semangat atau nyawa. Jadi animasi itu bisa diartikan sebagai gambar yang seolah-olah bergerak, gitu. Yang seolah-olah bergerak karena kemampuan otak untuk selalu menyimpan dan mengingat gambar sebelumnya. Di sini teman-teman semuanya anak animasi, anak DKV atau campuran ya, sebagian ya. Kalau misalnya anak DKV mungkin udah tahu kan yang namanya frame by frame itu kan ada in between dan segala macam. Nah itu sebenarnya hanya tipuan kayak gitu loh. Hanya mata kita saja yang melihat itu seolah-olah bergerak. Padahal itu cuma gambar. Itu. Nah, pengertian dari animasi itu sendiri, kalau menurut saya dan menurut Kapten Blender Army Indonesia Mas Izaro, Rizky Subiantoro, menyebutkan bahwa animasi itu bukanlah gambar yang bergerak sebenarnya. Jika kita gabungkan yang ini, ya pengertian ini dan pengertian dari animasi sendiri itu adalah gambar yang diberi jiwa. Itu. Jadi gambar yang diberi jiwa. Jadi nanti seolah-olah kalau misalnya teman-teman nanti membuat animasi, jangan jadikan sebuah objek itu, karakter itu tuh sebagai mainan gitu loh. Kita harus menjadikan sebuah objek itu benar-benar hidup. Dia ini mempunyai kehidupan. Misalnya namanya Andi ya, nama karakternya Andi ya. Andi ini, kita jangan memposisikan Andi ini sebagai boneka kayak gitu loh. Tapi kita harus memposisikan Andi ini di dalam cerita ini mempunyai cerita, mempunyai tujuan hidup segala macam. Dan artinya nanti ketika membuat proses animasi tersebut kita bakalan jauh lebih rileks dan juga ya istilahnya tuh tidak menganggap dia seperti boneka lah gitu. Artinya gimana sih kita tuh berinteraksi dengan orang hidup gitu. Apakah ada orang lebih sayang dengan boneka daripada sayang dengan pacarnya? Begitu kan? Ya ibaratnya seperti itu ya saya itu.
Lanjut. Baik. Nah, sudah masuk ke teknis animasi. Ya, saya jelaskan dulu secara teknis animasi itu apa, perbedaannya apa segala macam. Karena teman-teman di sini mungkin yang hadir juga kan bukan anak-anak animasi semua, ya kan? Nah, animasi itu dibagi menjadi dua. Ada yang konvensional, ada yang digital. Konvensional itu adalah rombongan animasi-animasi yang zaman baheula lah. Seperti Tom and Jerry, Mickey Mouse dan lain sebagainya. Konvensional dibuat menggunakan pensil dulunya. Ya, jadi satu-satu digambar, frame by frame itu digambar